Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Bagaimana perubahan wujud benda bisa terjadi? Apakah penyebab perubahan wujud benda tersebut? Dan apa sajakah contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan. Perubahan wujud benda adalah proses ketika suatu benda berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya karena dipengaruhi oleh suhu atau tekanan. Perubahan ini bisa terjadi karena benda menyerap atau melepaskan panas. Berikut adalah penjelasan jenis-jenis perubahan wujud benda yang mudah kalian pahami, beserta contohnya. 1. Mencair. Yaitu perubahan dari benda padat menjadi cair karena dipanaskan. Proses ini terjadi ketika zat padat menerima energi panas, sehingga molekul-molekulnya bergerak lebih cepat dan melonggarkan ikatan antar partikel hingga membentuk cairan. Mencair biasanya terjadi pada suhu tertentu yang disebut titik lebur. Contoh, es batu yang dikeluarkan dari freezer akan mencair menjadi air jika dibiarkan di tempat hangat. Contoh lainnya adalah mentega yang meleleh. Mentega mencair saat dipanaskan. Mencair adalah bagian penting dalam berbagai proses alami dan industri. Di alam, pencairan es dan salju memainkan peran penting dalam siklus air dan membantu menjaga ketersediaan air di lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari dan industri, pencairan digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak hingga manufaktur. 2. Membeku. Yaitu perubahan dari cair menjadi padat karena suhu dingin. Proses ini terjadi ketika zat cair kehilangan energi panas, sehingga molekul-molekulnya melambat, saling mendekat, dan tersusun dalam pola yang tetap pada struktur padatnya. Membeku biasanya terjadi pada suhu tertentu yang disebut titik beku. Contoh, air yang dimasukkan ke dalam freezer akan membeku menjadi es batu. Contoh lainnya adalah lilin cair mengeras. Lilin yang mencair akan membeku kembali saat mendingin. Membeku adalah salah satu fenomena penting dalam siklus air di alam. Proses ini memungkinkan pembentukan es di kutub, gletser, atau salju di daerah dingin, yang berperan besar dalam menjaga keseimbangan iklim dan ekosistem bumi. Dalam kehidupan sehari-hari, proses pembekuan juga digunakan secara luas dalam penyimpanan makanan, produksi, dan teknologi. 3. Menguap. Yaitu perubahan dari cair menjadi gas karena dipanaskan. Proses ini terjadi pada permukaan cairan, di mana molekul-molekul dengan energi kinetik cukup tinggi melawan gaya tarik antar molekul dan melepaskan diri ke udara sebagai gas. Menguap dapat terjadi pada suhu berapapun di bawah titik didih, tetapi laju penguapan meningkat dengan kenaikan suhu. Contoh, air yang dimasak di panci akan menguap menjadi uap air atau asap. Contoh lainnya adalah baju basah yang mengering. Air pada serat kain menguap ke udara. 4. Mengembun. Yaitu perubahan dari gas menjadi cair karena suhu dingin. Proses ini terjadi ketika gas, umumnya uap air yang kehilangan energi panas, sehingga partikel-partikelnya melambat, saling mendekat, dan berubah menjadi cairan. Mengembun sering terjadi pada suhu di bawah titik embun atau ketika gas bersentuhan dengan permukaan yang lebih dingin. Contoh, ketika pagi hari, embun muncul di daun karena uap air di udara menjadi cair saat terkena suhu dingin malam hari. Contoh lainnya adalah tetesan air pada gelas dingin. Hal ini terjadi karena uap air di udara mengembun menjadi cairan saat bersentuhan dengan permukaan gelas dingin. Mengembun adalah bagian penting dari siklus air di bumi. Proses ini memungkinkan uap air di atmosfer kembali menjadi cairan, yang kemudian jatuh ke bumi sebagai hujan, embun, atau kabut, menjaga ketersediaan air di alam. 5. Menyublim. Yaitu perubahan dari benda padat langsung menjadi gas tanpa melewati bentuk cair. Proses ini terjadi karena energi yang diterima oleh zat cukup untuk mengatasi gaya tarik antar partikelnya, sehingga partikel langsung berpindah dari fase padat ke fase gas. Contoh, kapur barus di lemari lama-lama habis karena menyublim menjadi gas. Kapur baru sering digunakan di lemari pakaian untuk mengusir serangga. Seiring waktu, kapur barus mengecil karena berubah menjadi gas. Contoh kedua adalah es kering. Es kering sering digunakan dalam efek kabut dan pendinginan. Ketika dipanaskan, es kering langsung berubah menjadi gas karbon dioksida tanpa melewati fase cair. 6. Mengkristal, yaitu perubahan dari gas langsung menjadi padat. Proses ini merupakan kebalikan dari sublimasi, dan sering disebut juga sebagai deposisi atau resublimasi. Mengkristal terjadi ketika partikel gas kehilangan energi secara drastis dan langsung membentuk struktur padat dalam bentuk kristal. Contoh, embun yang sangat dingin bisa berubah menjadi kristal es di jendela kaca.
Contoh lainnya adalah uap air di atmosfer yang sangat dingin berubah langsung menjadi butiran salju berbentuk kristal. Kesimpulan, perubahan wujud benda terjadi karena adanya panas atau suhu yang memengaruhi bentuk benda tersebut. Proses ini sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti es mencair, air menguap, dan kapur barus menyublim. Semua ini adalah contoh nyata bagaimana benda bisa berubah bentuk. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian, serta dapat meningkatkan pemahaman kalian terhadap berbagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan prestasi belajar kalian semua. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.